Hai guys, ketemu lagi kita dalam perjalanan dari Seko. Ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan cek pada beranda saya. Jadi sekarang kita masih berada di jalur Kakea. Jalannya seperti ini ya guys. Jadi jalannya itu sudah membentuk parit-parit seperti ini. Pada saat kita bertemu dengan kendaraan lain, salah satunya harus mengalah ya, karena jalannya ini sempit. Oh iya, buat kalian yang baru menonton video ini, jadi Seko ini merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Lokasinya berada di daerah pegunungan. Kecamatan Seko terdiri atas 3 wilayah, yaitu Seko Padang, Seko Tengah, dan juga Seko Lemo. Memiliki bahasa daerah sendiri, rumah adat sendiri, dan juga pakaian adat sendiri. Selain itu, mereka juga memiliki tarian adat, yaitu Tari Lumondo. Nah, menurut informasi yang saya dengar, jalan ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Dulunya Kecamatan Seko ini masuk dalam wilayah Kecamatan Rongkong yang pada waktu itu namanya Kecamatan Limbong. Kemudian pada tahun 2003 dimekarkan menjadi Kecamatan Rongkong dan Kecamatan Seko. Nah, di sini karena jalannya sempit, jadi motornya harus naik di atas seperti ini dulu ya guys, karena tidak bisa bertemu dengan kendaraan lain di jalan. Nah, setelah semuanya lolos, baru kami kemudian melanjutkan perjalanan. Jadi buat yang kemarin bertanya-tanya bagaimana caranya kalau misalkan ketemu dengan kendaraan lain di jalan, ya seperti itu tadi ya. Salah satunya harus mengalah. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan karena perjalanan masih lumayan panjang guys. Dalam hati terukir doa. Mau kemana Ki? Mau ke Palanjongan. Sang Khalik, setiap detik ku ukir harapan. Dengan sabar ku jalani penantian. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan dengan melalui jalan yang seperti ini. Jadi di sepanjang jalan ini kita hanya melalui jalur yang seperti ini guys. Tidak ada sama sekali jalan yang bagus. Sesekali kita akan masuk lumpur, kemudian melalui jalan yang berbatu, kemudian melalui jalur-jalur yang menyerupai parit seperti ini. Jadi perjuangan untuk melalui jalan ini memang benar-benar luar biasa. Dan jalan ini juga jauh dari pemukiman warga ya. Jadi ini namanya benar-benar berpetualang guys. Kita naik turun lembah, kemudian melalui jalur-jalur yang seperti ini, sesekali masuk terowongan. Istilah tukang ojek untuk jalan-jalan yang menyerupai parit seperti ini. Jalannya menyerupai parit, sempit, kemudian licin. Jadi lengkaplah sudah. Setiap malam ku menatap langit, berharap bintang membawa pesan. Dengan iman ku jalani hidup, dalam sabar ku temukan ketenangan. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Setiap langkah adalah ujian, tetaplah tegak, jangan berputus asa. Cinta yang tulus kan terbalas, dengan izinnya kita akan bersatu. Sabar dalam penantian.
senantiasa ku panjatkan doa. Cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Dalam sabar ada keindahan, berhenti dengan penuh keyakinan. Kisah kita kan abadi dalam cinta, dalam takdirnya.
Di sini. Kenapa itu? Berasap. Melarikan tuh. Di sini salah satu ojek terjatuh guys. Barang bawaannya memang sangat banyak. Setelah motornya berdiri dan tukang ojeknya naik, motornya kembali terjatuh guys. Masya Allah, memang luar biasa ya perjuangan para tukang ojek untuk mencari nafkah. Di sini mereka terus berjuang untuk melalui jalan yang seperti ini. Jadi jalannya ini sudah membentuk parit-parit. Mereka mengistilahkan ini adalah terowongan. Yang ini masih mending ya, ada yang lebih dalam dari ini. Di sepanjang jalan ini kaki tukang ojek harus diangkat seperti ini guys, mereka seperti berjalan. Nah yang ini bukan tukang ojek ya, mereka itu baru pertama kali ke Seko guys. Katanya mereka sudah hampir menyerah dalam perjalanan. Padahal waktu ke Seko mereka meninggalkan motor mereka di Kakea karena mereka merasa sudah tidak mampu lagi mengendarai motornya sampai ke Seko. Jadi ojek Seko itu seperti ini ya guys, muatannya banyak. Jadi banyak barang-barang yang mereka bawa, mulai dari hasil bumi, kemudian jergen yang nantinya akan diisi dengan BBM pada saat kembali ke Seko. Kemudian ada juga tabung gas kosong, itu akan diisi kembali di kota kemudian dimuat kembali ke Seko. Barang yang dibawa sangat banyak guys, jadi memang benar-benar butuh keahlian karena ini semua butuh keseimbangan guys, apalagi dibawa di jalur yang seperti ini. Saya benar-benar salut kepada semua tukang ojek jalur Seko ini, mereka hebat guys. Di sini kita masih berjalan terus dan melewati pendakian. Setelah beberapa saat kemudian kita melewati pendakian, kita akan melalui kembali penurunan seperti ini guys, yang jalannya sangat menguji nyali. Jadi ojek-ojek yang kita ketemu di jalan dengan membawa barang yang sangat banyak itu semuanya melalui jalur ini guys. Bisa dibayangkan bagaimana perjuangan mereka melalui jalur ini dengan barang yang bawaan yang sangat banyak. Di sini mereka kembali antri untuk melalui jalan ini, jadi mereka harus lewat satu persatu. Sementara itu yang lain harus berjalan kaki untuk mendorong mereka dari belakang guys, karena kebanyakan dari motor-motor ini butuh bantuan dalam melalui jalur ini. Seperti yang terlihat di depan sana ya, motornya harus didorong seperti itu guys, karena ini merupakan sebuah pendakian, jadi motornya perlu dibantu agar bisa melalui jalan ini. Tidak ada jalan yang bagus untuk dilalui, semuanya seperti ini, berlobang. Hanya tukang ojek yang tahu kemana arah dan tujuan kita guys. Maksud saya mana jalan yang harus dilalui ban motornya. Jadi buat kamu yang jalannya sudah diaspal dan hanya berlobang-lobang sedikit, tidak perlu teriak-teriak ya guys, karena di sini saudara kita selalu dalam kesabaran melalui jalur yang seperti ini. Kita masih terus melanjutkan perjalanan kita guys, jangan menyerah karena perjalanan masih terlalu jauh, masih butuh tenaga ekstra untuk melalui jalan ini. Di sepanjang jalan saya berpikir bagaimana ojek yang terjatuh tadi melalui jalan ini nantinya. Bisa jadi dia akan terjatuh kembali di sini, tapi saya selalu mendoakan semoga mereka selamat sampai di tujuan. Oke, dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan yang penuh dengan perjuangan ini dan juga penuh dengan terowongan. Sesekali kita akan berjalan melalui terowongan seperti ini. Dalam hati saya selalu berdoa semoga kami selamat melalui jalur ini dan juga tidak terkena hujan di sekitar sini. Karena kalau kita lewat sini pas lagi hujan, aduh saya tidak bisa membayangkan guys seperti apa menderitanya. Nah coba perhatikan motor yang di depan guys, jalannya benar-benar seperti ini ya, jalan tol khusus terowongan yang di atasnya ada jalan layang seperti ini guys. Sepanjang jalur terowongan ini kaki bang ojeknya selalu di atas untuk tetap menjaga keseimbangan guys. Ini jalurnya asli ya guys, berada dalam kenyataan, ini bukan mimpi. Oke lanjut, sekarang kita sudah berhasil melalui terowongan ini guys, tapi jangan salah, masih banyak terowongan yang menanti kita di depan sana. Oh ya, kemarin ada yang sempat komentar pada video saya, ini video tahun berapa, jangan diposting kalau video-video lama. Kalau memang masih ada jalan yang seperti ini, coba siaran langsung. Jadi video ini saya ambil pada bulan Desember tahun 2024. Kemudian di sini tidak ada jaringannya guys, jadi kalau
kalau mau nyuruh siaran langsung saya tidak bisa karena di sini tidak ada jaringan telepon ataupun jaringan internet. Oh iya, di video saya sebelumnya ada juga yang sempat bertanya kenapa tidak melalui jalur yang biasa dilalui oleh mobil. Menurut tukang ojek, jalur yang biasa dilalui mobil itu sangat jelek sekarang ini guys, karena sudah masuk musim hujan. Ada banyak sekali lubang-lubang besar yang ada di sana yang sudah membentuk kubangan sehingga sulit untuk dilalui kendaraan roda 2. Karena sekarang sudah memasuki musim hujan, jadi ada banyak genangan air di sana guys. Karena jalannya juga itu pendakian yang lebih terjal daripada jalur yang kita lalui tadi, jadi dia juga terlalu licin, jadi sangat sulit untuk dilalui kendaraan. Itulah sebabnya kebanyakan tukang ojek memilih jalur kakea guys, karena jalur kakea ini masih lebih bagus dibanding dengan jalur lasa. Sebenarnya pada saat musim kemarau kebanyakan tukang ojek akan memilih jalur lasa karena di sana lebih dekat guys. Tapi kita harus menyeberang melalui sungai juga guys. Jadi kalau misalnya pas musim hujan airnya akan lebih banyak ya. Jadi agak susah untuk dilalui. Maksud saya untuk menyeberang di sungainya. Tadi saya baca di postingan saya ada lagi yang bertanya bagaimana mengangkut bahan bangunan ke Seko. Padahal saya sudah jelaskan juga di video sebelumnya ya. Jadi untuk mengangkut bahan bangunan ke Seko itu menggunakan mobil guys. Tapi tidak semulus yang kita bayangkan ya. Mobilnya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dalam perjalanan. Karena jalannya memang sangat ekstrim, betul-betul sulit dilalui oleh kendaraan. Makanya mobil bisa berhari-hari dalam perjalanan, tapi bukan melalui jalan ini ya guys. Para tukang ojek memilih jalan ini karena jalan ini masih lebih mending dibanding dengan jalur yang dilalui oleh mobil. Tapi ini merupakan jalan utama ya untuk sampai ke Seko. Seko sering dijuluki jantung Sulawesi karena lokasinya itu berada di tengah-tengah pulau Sulawesi. Kemudian biasa juga dijuluki segitiga emas karena posisi Seko berbatasan dengan Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tengah. Jadi dari Seko ada jalan yang menghubungkan ke Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tengah. Oke, lanjut dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan karena perjalanan masih jauh guys. Pada postingan saya sebelumnya saya sempat membaca salah satu komentar, katanya jaringan Seko muncul di Sulawesi Barat guys. Itu artinya jarak dari Seko ke Sulawesi Barat itu sangat dekat. Di sini kita kembali memasuki jalan terowongan. Jalannya seperti ini ya guys. Benar-benar luar biasa perjuangan untuk melalui jalan ini. Di sini kita bertemu dengan motor yang arahnya dari kota dan menuju ke Seko. Karena jalannya sempit jadi dia harus lewat di atas seperti ini ya. Jadi seperti inilah ketika kita bertemu dengan motor lain di sini. Masya Allah, betul-betul penuh dengan lumpur. Kami akan berhenti di sini sampai mereka keluar dari sana guys. Kami tidak bisa lewat sana tadi karena ada motor yang dari arah sana. Di sini kami melihat ada ibu-ibu yang sedang berjalan dengan menggendong anaknya bersama dengan anak gadisnya juga. Ini dia anak gadisnya guys. Jadi mereka ini dari Seko berjalan kaki menuju ke Palandoan. Mereka memilih berjalan kaki karena mereka pikir kalau naik motor juga sama saja. Tapi mereka tidak membawa pakaian karena katanya, kata tukang ojek, mereka ini memiliki rumah di Palandoan. Oh iya, pada postingan saya sebelumnya ada juga yang berkomentar seperti ini, kenapa jalannya tidak diperbaiki? Sebenarnya jalan ke Seko itu sebagian sudah diperbaiki. Aspalnya sudah sampai di Dusun Palandoan. Nah, Dusun Palandoan ini sudah masuk dalam wilayah Kecamatan Seko. Jadi jarak dari kota sampai ke Seko itu kurang lebih sekitar 130 km. Nah, sekitar 100 km itu sudah diaspal. Dan yang belum diaspal masih sekitar 30 km lagi. Jarak itu hanya sampai ke ibu kota kecamatan. Jarak dari ibu kota kecamatan ke desa-desa yang lainnya itu masih lumayan juga guys. Di sini kita masih terus melanjutkan perjalanan sambil menikmati pemandangan yang indah, menghirup udara yang segar, tetapi harus berani kotor karena kita akan melalui jalan yang berlumpur. Jadi kalau kamu mau ke Seko wajib menyediakan sepatu boot dan juga jas hujan. Dulu saya pernah ke Seko bersama teman saya. Nah, teman saya ini baru pertama kali juga ke Seko. Kata tukang ojeknya sepanjang jalan dia sering menarik baju tukang ojeknya. Lalu tukang ojeknya tanya, kenapa tarik baju saya? Teman saya menjawab, saya bantu ngerem. Mungkin saking tegangnya jadi teman saya ini seolah-olah ingin merem motornya guys. Saya yang sudah terbiasa melalui jalan yang seperti ini kadang sesekali saya masih ketakutan guys, apalagi teman saya yang baru melalui jalan ini. Karena jalannya benar-benar ekstrim guys. Sesekali kita akan turun dari motor untuk berjalan kaki, apalagi saat jalannya seperti ini ya. Coba saja kalian perhatikan begitu dalamnya jalan ini guys. Dari sini kami akan memilih melalui jalan layang guys. Kami akan lewat di atas ya dan mereka ini di bawah. Dari sini kami masih berjalan terus, kemudian nanti di sini kita akan kembali
kembali ke jalur utama. Nah seperti ini guys, melewati lumpur-lumpur seperti ini, kemudian berjalan terus. Nah ini dia, kita kembali lagi ke jalur utama. Tapi kita masih menemui jalan yang sama guys. Kita melalui jalan yang jelek lagi seperti ini. Di sini kita melalui sedikit pendakian. Kita akan melalui pendakian sampai ke atas. Tapi lumayan juga guys suara motornya. Motornya harus berteriak ya melalui jalur ini, menangis, meraung-raung. Tapi akhirnya setelah mencoba beberapa saat berjalan di sini, akhirnya kita sampai juga di puncak. Belum guys, sedikit lagi, ayo dicoba lagi. Terus dicoba. Setelah beberapa saat kemudian akhirnya kita sampai juga di sini. Dan sekarang kita akan menyaksikan satu persatu teman-teman kita yang lain akan melalui jalur ini guys. Itu dia mereka ya. Karena barang bawaannya banyak, jadi mereka harus dibantu dorong seperti ini guys. Motornya terus didorong seperti ini karena motornya benar-benar terlihat sulit untuk melaluinya. Makanya dia harus dibantu seperti ini. Itulah gunanya kenapa kita harus memiliki teman saat melakukan perjalanan ke Seko. Karena kalau kita sendirian sulit melalui jalur-jalur yang seperti ini. Setelah semuanya berhasil melalui pendakian tersebut, akhirnya kita kembali melanjutkan perjalanan guys, karena perjalanan masih panjang. Nah di sini kita melihat ada satu motor yang ditinggal oleh pemiliknya di sini karena katanya motornya lagi mogok guys, sulit untuk diperbaiki, makanya ditinggal saja di situ. Kemungkinan pemilik motor tersebut sedang mencari alat-alat motor yang perlu diganti. Seperti itu ya guys. Di sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melalui hutan-hutan ini. Rumputnya sudah tinggi-tinggi ya guys, sudah masuk ke dalam badan jalan. Nah di sini saya sepakat untuk orang-orang yang mengatakan kenapa tidak bergotong royong. Maksudnya kenapa tidak bergotong royong untuk membabat rumput tersebut guys, karena kalau terus-terusan dibiarkan seperti ini rumputnya akan masuk terus ke dalam badan jalan. Kemudian kalau sudah menutupi badan jalan, bisa jadi pada saat kita melintas di sini tiba-tiba muncul ular guys, dan ini pasti akan sangat mengerikan. Apalagi saat membonceng orang seperti saya yang penakut ini, saya pasti akan berteriak. Tiba di sini kita kembali bertemu dengan motor lain, jadi salah satunya harus mengalah ya. Setelah motornya berusaha untuk minggir, kemudian kita melanjutkan perjalanan guys. Setelah jalannya mungkin sudah bisa dilalui, kami kemudian melanjutkan perjalanan seperti ini. Tapi motor yang di depan kami ini berasap guys. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melalui jalan yang seperti ini. Jadi sepanjang jalan ini kita hanya melalui jalan-jalan yang seperti ini guys. Rumput-rumputnya itu sudah tinggi-tinggi dan hampir menutupi badan jalan. Sudah begitu jalannya pun masih jelek seperti ini, sudah penuh dengan lumpur, kemudian berlobang-lobang seperti parit. Ini benar-benar luar biasa. Coba kalian perhatikan jalannya benar-benar yang seperti ini. Oh iya, pada postingan saya sebelumnya juga ada yang bertanya apakah di Seko ada listrik. Jadi di Seko itu belum ada listrik PLN guys, yang ada hanya turbin. Turbinnya biasa nyala pada malam hari, kemudian di siang hari itu mati ya. Penggunaan lampunya pun juga dibatasi, kemudian nyalanya juga tidak begitu terang. Jadi seperti itu ya guys. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melalui jalan yang sudah menyerupai parit ini. Di sepanjang jalan ini kaki tukang ojeknya harus diangkat. Jadi bisa dibayangkan ya seperti apa lelahnya para tukang ojek saat melalui jalan ini. Apalagi setelah tiba di rumah, karena seharian kita akan melalui jalan yang seperti ini guys. Tetapi meski begitu para tukang ojek tetap bersemangat dalam melalui perjalanan ini. Justru saya yang dibonceng yang merasa sangat kelelahan guys, karena perjalanan ini memang benar-benar sangat melelahkan. Kali ini kita masih berada di jalur Kakea guys. Kita belum sampai ke Palandoan. Kita masih melalui jalur yang seperti ini, tapi masih terus bersemangat tentunya. Di video saya sebelumnya masih ada yang bertanya, Seko itu di mana? Seko merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Lokasinya berada di daerah pegunungan, terdiri dari 12 desa dengan penduduk kurang lebih sekitar 14.000 jiwa. Untuk sampai ke Seko kita melalui jalur ini ya guys. Jadi jalur ini merupakan jalan utama penghubung dari ibu kota kabupaten menuju ke ibu kota kecamatan. Kemudian ada yang bertanya apakah di Seko ada listrik. Untuk listrik di Seko hanya menggunakan turbin, jadi di Seko itu belum ada listrik PLN. Sebagian masyarakat menggunakan solar cell, jadi solar cell ini merupakan pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian ada yang bertanya apakah di sana ada jaringan telepon. Kalau di jalan tidak ada jaringan telepon ya guys, tapi di Eno sudah ada
ada jaringan Telkomsel, tapi itu pun jaringannya tidak stabil. Selain di Eno, ada juga di Poya Haang dan Longa, tapi jaringannya sama guys, jaringannya tidak stabil ya. Kalau untuk telepon biasa bisa, tapi kalau untuk internet agak susah guys karena jaringannya tidak stabil. Jadi sebagian masyarakat Seko menggunakan Ubiku atau Starlink. Nah, di sini kita melalui terowongan, coba perhatikan ya, motornya sampai tidak kelihatan seperti itu guys karena dalamnya jalan ini. Makanya pengguna jalan Seko menyebut ini sebagai terowongan, dan jalannya itu sangat sulit untuk dilalui. Makanya motornya sampai harus didorong-dorong seperti ini. Kaki tukang ojeknya pun harus diangkat seperti ini guys. Jadi bisa dibayangkan ya seperti apa lelahnya melalui jalan ini. Coba perhatikan, sepanjang jalan ini kaki tukang ojek akan berada di atas seperti ini. Di sini kita bertemu dengan seorang wanita yang sedang berjalan kaki. Jadi hampir dipastikan semua penumpang akan turun di jalur ini guys karena jalurnya memang sangat ekstrim. Seko sering dijuluki sebagai jantung Sulawesi karena posisinya itu berada di tengah-tengah pulau Sulawesi. Selain itu, Seko juga dijuluki sebagai segitiga emas karena Seko ini berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tengah. Jadi dari Seko ada jalan yang menghubungkan ke Sulawesi Tengah dan juga menghubungkan ke Sulawesi Barat, tetapi jalannya belum layak untuk dilalui oleh kendaraan. Para tukang ojek memilih jalan di bawah jalan-jalan yang menyerupai parit ini karena kalau berjalan di atas itu rawan akan terjatuh. Jadi di sepanjang jalan ini kita akan berjalan kaki guys. Saya memilih berjalan kaki sampai ke atas sana nanti karena jalannya memang benar-benar seperti ini. Betul-betul sulit untuk dilalui dengan berboncengan karena jalannya itu sudah sangat dalam kemudian licin. Ojek Seko. Ojek Seko yang hobi di lumpur. Itu bangkainya lah. Terus lagi. Lagi. Saya lumpur lagi. Hujan.
berlumpur. Weh, adek. Mau kemana Ki Bu? Di Lambiri. Oh, di Lambiri. Ye. Hujan. Di sini para tukang ojek masih berupaya untuk melalui jalur ini guys. Jadi kita benar-benar berusaha untuk keluar dari jalur ini ya. Nah, tukang ojeknya sampai harus duduknya seperti itu guys. Kemudian kakinya harus diangkat karena jalannya ini benar-benar sudah dalam dan lebih rawan jatuh kalau kita memilih berjalan di bagian atas. Makanya tukang ojek akan memilih berjalan di jalan yang sudah menyerupai parit ini. Seperti inilah perjuangan masyarakat Seko untuk sampai ke kota atau dari kota sampai ke Seko. Semua masyarakat Seko melalui jalur ini guys, bukan hanya tukang ojek ya. Jadi tenaga kesehatan, guru, mahasiswa dan sebagainya juga semua melalui jalur ini. Nah, di sini kita bertemu kembali dengan seorang ibu bersama ketiga anaknya yang berjalan kaki pada video sebelumnya. Ternyata mereka lebih duluan sampai dibanding kita yang naik motor. Di sini saya masih terus menunggu karena motor yang saya tumpangi belum tembus-tembus juga guys. Mereka masih terus berusaha untuk melalui jalan ini. Pada video saya sebelumnya ada juga yang bertanya seperti ini, berapa jarak dari kota sampai ke Seko? Jarak dari ibu kota kabupaten menuju ke kecamatan Seko itu kurang lebih sekitar 140 km, tetapi jarak dari jalan Trans Sulawesi sampai ke Seko kurang lebih sekitar 130 km. Sekitar 100 km itu sudah diaspal, kemudian sisanya itu yang masih belum diaspal dan jalannya seperti yang kita lalui saat ini. Masya Allah, betul-betul luar biasa guys perjuangan ini. Jadi di sini motornya kembali terlepas rantainya, jadi harus diperbaiki dulu. Padahal dalam kondisi motor sedang berada di dalam lubang seperti itu. Tabe. Bah, banyak telur. Ih, apa ini? Babi. Wih, babi. Babi. Muatan babi. Babi. Babi semua ini? Iya. Mau dipelihara? Oh, dijual. Berapa itu harganya di Seko? Lebih 10? Mahal dia. Sama harganya sapi. Mahal di atas, mahal dari bawah. Babi bule. Nih, muatan babi. Ngeri-ngeri sedap. Begini caranya muat sepeda ke Seko. Ini ada babi juga isinya. Babi. Harga babi katanya lebih 10 juta di Seko.
Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Nantikan kelanjutannya pada postingan berikutnya. Tabe. Bah, banyak terlebih. Apa ini? Babi. Wih, babi.